Assalamualaikum Sobat Bola. Oke, gua akan ke news update kabar-kabar terkait dengan Manchester United dari berbagai sumber. Gua ambil dari Center Devils dulu, di mana dia atau mereka ini mengkutip dari Give Me Sport dan juga Fabrizio Romano. Tyler Dibling ini disebutkan merupakan target impian bagi Manchester United, tapi Southampton luar biasa menginginkan 100 juta pounds. Berarti sekitar 120 juta euro untuk pemain yang belum berusia 20 tahun bahkan. Southampton ini percaya kalau dia merupakan ataupun Tyler Dibling ini merupakan salah satu pemain terbaik di dunia saat ini ya, terkait dengan potensi terutama di posisinya. Wow, 100 juta lebih untuk Tyler Dibling. Menurut gua ini bluffing. Ini hanya semacam kayak apa ya? Gertakan saja. Southampton tahu mereka akan kehilangan Tyler Dibling. Menurut gue seperti itu. Mereka tahu ketika mereka secara ofisial nanti degradasi akan sulit untuk menahan pemain-pemain seperti Tyler Dibling ini. Dan Southampton juga butuh menurut gue untuk merombak skuadnya lagi untuk berlaga di Championship. Dan mereka pun juga butuh pemasukan, karena dengan turunnya mereka ke Championship akan banyak pemasukan yang berkurang yang mereka dapatkan di Premier League. Dan ini salah satu penutupnya menurut gue adalah ya dari menjual pemain ataupun transfer keluar, termasuk Tyler Dibling. Nah, Tyler Dibling sendiri kalau gue lihat di Transfermarkt ya, valuasi ya tentu saja tidak sampai tidak sampai 100 juta. Jadi kalau gue nilai ini jelas merupakan hanya 25 juta bahkan valuasi dari Tyler Dibling menurut Transfermarkt. Dan kalau gue lihat gaji dari pemain ini ada Tyler Dibling ya, sebentar gue harusnya tidak banyak, artinya memang untuk klub yang berminat ini sangat mungkin hanya 5.000 pounds per pekan. Wow, 5.000 pounds per pekan gajinya. Sangat rendah. Dan tadi valuasi di 25 juta. Ya menurut gue akan sangat mungkin ya klub-klub yang berminat, kabarnya Manchester United juga berminat ya kan, ini akan melakukan perang harga. Dan nampaknya Southampton juga menginginkan seperti itu. Siapa yang bisa memberikan tawaran dengan harga paling tinggi, dia yang akan mendapatkan Tyler Dibling. Sesimpel itu menurut gue. Oleh karena itulah mereka mengatakan 100 juta nih valuasinya, dengan harapan ya sudah berlomba-lomba saja nih memberikan tawaran harga terkait dengan Tyler Dibling. Gua sudah bikin ya terkait dengan analisa secara ringan amatiran terkait dengan Tyler Dibling, apakah cocok atau tidak di Manchester United. Super Football United bisa lihat videonya. Oke. Gua kabar Anthony nih. Anthony dari Estadio ED mengatakan kalau kurang lebih ya, kalau ketika klub ini membayar uang yang besar untuk Anda, ketika Anda ini membayar uang yang besar untuk Anda ini karena Anda memiliki talenta dan juga kualitas. Dimanapun saya pergi, nantinya saya akan terus berbicara tinggi terkait dengan Manchester United. Saya sangat bersyukur terkait dengan klub ya, Manchester United dan juga Erik ten Hag yang memberikan pengalaman secara bersama, gelar, dan segalanya yang saya pelajari. Saya memiliki masa sulit di sana dan juga masa-masa yang baik di sana. Saya pikir ini yang mempersiapkan saya untuk berada di sini hari ini, menikmati diri saya. Pikiran saya ada di sini dan saya sangat happy. Menurut gue Anthony jelas ini. Walaupun Anthony bermain bagus bersama dengan Real Betis, menurut gue situasi dengan Manchester United ini sudah selesai bagi Anthony. Berapa biaya transfer nantinya ini yang akan lebih menjadi fokus untuk Anthony di musim panas nanti, bukan kembali lagi ke Manchester United. Kenapa? Simple. Kalau Ruben Amorim menilai bahwa Anthony ini memiliki potensi, peluang dari sisi teknis tentu saja berada di skemanya, Anthony tidak akan dibiarkan untuk cabut dari Manchester United dengan status pinjaman. Kenapa? Ya, ada dua hal. Simple. Nomor satu, Ruben Amorim butuh untuk mengakses pemain yang dinilai memang bisa ya untuk bermain di konsep permainannya. Itu nomor satu. Nomor dua, dia pun juga butuh kedalaman squad sebenarnya. Dan pemain yang tidak ada di squad saat ini, ya, artinya Ruben Amorim mengorbankan kedalaman squad. Daripada Ruben Amorim mempertahankan pemain yang dinilai tidak bisa masuk skemanya ya, lebih baik dilepas dengan klub bisa mendapatkan pemasukan dari biaya peminjaman dan lain-lain. Ini kan sama juga dengan Marcus Rashford. Anthony gue pikir juga seperti itu. Terutama dari situasi Anthony ya, dimana
ketika klub yang menginginkan Anthony nanti, kalau tidak salah angkanya di sekitar 40 jutaan deh, supaya Manchester United ini terhindar dari kerugian PSR. Dan dengan tampil bagusnya dia bersama dengan Real Betis, gue harapkan valuasi dia akan naik ya, sehingga nanti di musim panas ya tawaran-tawaran besar itu akan terus datang ke Manchester United untuk Anthony. Bournemouth dikabarkan dari MSC Douglas ini mengatur harga untuk pemainnya Antoine Semenyo 70 juta pounds untuk Manchester United yang juga berminat. Menurut gue forget it, lupakan kalau harga 70 juta pounds ini terlalu tinggi sekali ya. Oke, gua akan ke kabar lainnya, yaitu terkait dengan Andre Onana. Nah, ini menarik terkait dengan Andre Onana, di mana dari sumbernya ESPN ini, Mart Odgen mengatakan kalau Andre Onana tidak akan ke mana-mana. Ini yang disebutkan ya, walaupun ada kabar lain yang mengaitkan misalnya dengan kiper dari Liga Belgia Antwerp, kalau tidak salah nih, Senne Lammers, yang tersedia di angka 21 juta pounds yang musim panas ini dipertimbangkan untuk mengganti Andre Onana. Ini Give Me Sport mengatakan seperti itu. Tapi Rob Dawson, sumber lainnya dari ESPN, sumber yang menurut gue juga kredibel, mengatakan kalau Andre Onana tidak ada keinginan untuk meninggalkan Manchester United dan hanya akan meninggalkan Manchester United kalau dia diberitahu bahwa dia tidak termasuk di rencananya. Nah, Alex Krug di sisi lain mengatakan kalau Manchester United ini siap untuk mendengarkan tawaran untuk Andre Onana di musim panas ini. Ruben Amorim tidak akan menghalangi kepergian dari Andre Onana. Ya, bagaimana situasi dari Andre Onana? Menurut gue sudah pernah katakan dan akan gue ulangi, situasinya lebih ke unsur finansial itu tadi. Manchester United bisa jadi akan mendatangkan kiper baru nanti di musim panas, walaupun bukan prioritas, tapi keadaan dari Andre Onana ini akan sangat tergantung dari tawaran yang datang. Ketika tawarnya bisa hadir, gue lupa angka PSN kalau tidak salah juga di angka 40-an juta ya, sekitar angka itu. Kalau memang ada angka itu, ataupun 30 kalau nggak salah, ada angka itu yang datang tawaran, yang artinya Manchester United bisa terhindar dari PSR, apalagi lebih tinggi sehingga Manchester United bisa mendapatkan keuntungan, Manchester United akan melepas Andre Onana. Gue tahu bahwa Andre Onana ini banyak mendapatkan kritik ya, karena penampilan-penampilan di beberapa pertandingan dia menunjukkan error, walaupun sebenarnya di beberapa pertandingan lainnya juga dia menunjukkan kualitas yang bagus. Dia bisa melakukan penyelamatan, dia bisa mendistribusikan bola, hanya saja belum bisa secara konsisten, di mana penjaga gawang ini dibutuhkan konsistensi. Sehingga konsistensi penampilan yang bagusnya akan bisa memberikan ketenangan, lalu kepercayaan diri juga bagi rekan-rekannya di lini belakang, serta rekan-rekannya lainnya juga ya di atas lapangan. Ini yang belum bisa diberikan oleh Andre Onana. Apakah dengan pergantian penjaga gawang ini bisa menjadi solusinya? Menurut gue salah satu solusinya iya, mengganti penjaga gawang. Tapi mengganti penjaga gawang itu juga rentan. Kenapa? Sebagus apapun penjaga gawang yang bermain di klub lain saat ini, ketika datang ke Manchester United situasinya berbeda. Andre Onana pun juga sebelum datang ke Manchester United fantastis bersama dengan Inter Milan ya, distribusi bolanya, penyelamatannya, bahkan bisa mengantarkan Inter Milan ini sampai dengan final Liga Champions ya, di mana Andre Onana di perjalanan tersebut menjadi pemain vital, pemain yang diandalkan oleh Inter Milan di sektor penjaga gawang. Tapi kenyataannya ketika datang ke Manchester United dia mengalami masa sulit. Lalu datanglah tekanan, kritikan, bahkan serangan. Ini bukan hal yang baru datang di Manchester United untuk posisi penjaga gawang. David De Gea juga mengalaminya. Penjaga-penjaga gawang yang sebelumnya hadir di Manchester United di dalam periode pergantian ya, penjaga gawang utama terutama, sering sekali juga mengalami hal tersebut. Dari situ gue berpikir bahwa kemampuan teknis saja tidak cukup, tapi kemampuan bagaimana mengatasi tekanan, mengatasi kritikan, bahkan juga serangan. Menurut gue ini penting sekali. Kekuatan mental karakter di situ. Kita bisa berbicara terkait dengan jangkauan Onana, kita bisa berbicara terkait dengan refleks, kita bisa berbicara terkait dengan distribusi bola dari penjaga gawang lainnya yang mungkin tidak sebagus penjaga gawang yang lainnya juga ya menurut gue. Tapi tetap bagaimana situasi mental ini juga memegang peranan yang penting.
Hampir semua penjaga gawang di Manchester United memiliki periode sulit. Andre Onana, yes. Altay Bayindir, ya situasi menghadapi Tottenham Hotspur misalnya dia juga melakukan error-error. Lalu David De Gea di awal-awal dia 1-2 musim awal di Manchester United juga periode yang tidak mudah. Lalu penjaga gawang juga di periode sebelumnya Tim Howard dan lain-lain juga mengalami masa sulit. Bahkan Edwin van der Sar juga seperti itu. Tapi ya ketahanan mental ini yang memegang peranan penting. Kalau menurut gua Andre Onana, kita lihat musim depan. Kalau dia tidak bagus ya Manchester United akan lebih leluasa untuk melepasnya karena valuasi untuk PSR ya akan lebih rendah lagi dari angka yang sekarang, mungkin bisa sampai 20 juta, dan itu lebih make sense untuk Manchester United melepas dengan angka seperti itu. Artinya banyak klub yang lebih menginginkan, dan juga Manchester United bisa mulai mencari pengganti dari Andre Onana ya dari saat ini, tapi tidak secara langsung. Proyeksi tidak menggantikan secara langsung. Itu juga penting. Gue inget bener, atau Sobat Bobolan itu juga ingat ya, ketika dari David De Gea ke Andre Onana, gue sebenarnya sangat menginginkan David De Gea tidak pergi. Tapi ketika Andre Onana datang, David De Gea tidak pergi. Kenapa? Ada handover ya, ataupun peralihan yang lebih smooth, yang lebih mulus. Dan ini juga yang gue harapkan saat ini. Jadi ada penjaga gawang yang memang diincar untuk menjadi pengganti, tapi tidak secara drastis. Untuk mengecilkan resiko kepada penjaga gawang baru itu sih. Menurut gue seperti itu ya, karena akan mendapatkan waktu beradaptasi dan lain-lain. Oke, ya Ekrem Konur pun juga menginformasikan bahwa penjaga gawang dari Royal Antwerp, Senne Lammers ini banyak diminati oleh klub-klub Eropa dan juga klub Premier League musim ini. Di samping penjaga gawang lainnya yaitu adalah James Trafford, ini juga dikaitkan dengan Manchester United. Oke, gua pikir seperti itu kabar-kabarnya. Coba gua ingin pastikan apakah ada informasi lainnya. Oh, nampaknya tidak ada. Oke, bagaimana menurut Sobat Football United kabar-kabar informasi tadi? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Sebelum gue selesai, gue ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat merayakan Id Mubarak. Selamat menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Semoga Allah menerima segala ibadah puasa Sobat Football United di bulan Ramadan kemarin. Tetap diberikan kesehatan dan kelancaran sehingga bisa bertemu dengan bulan Ramadan tahun depan. Doakan gue juga ya. Terima kasih, jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.